Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa, dunia ini begitu sunyi, meski di sekitarmu ramai? Saat kau berjalan, tapi hatimu terasa kosong. Saat kau berdoa, tapi seakan langit diam. Namun di balik diam itu, sebenarnya ada suara lembut yang memanggilmu. Suara yang tak terdengar oleh telinga, tapi bisa dirasakan oleh hati yang hancur. Itulah panggilan Tuhanmu. Ia tak pernah pergi, bahkan saat kau menjam. Ia menunggu di setiap detik air matamu, di setiap kesedihan yang tak kau mengerti. Karena kadang, Allah menyembunyikan cintanya, di balik luka yang paling dalam. Dan saat kau berhenti melawan, saat kau mulai pasrah, di sanalah pertolongan itu perlahan datang. Ini adalah kisah perjalanan hati, tentang manusia yang mencari Tuhannya, dan akhirnya menyadari, bahwa semua yang terjadi tak lain adalah wujud cintanya yang tak pernah berhenti. Bagian 1, ketika hidup terasa sempit dan berat. Ada masa dalam hidup, di mana segalanya terasa gelap dan sempit. Langit yang dulu luas seakan menunduk, dan langkah yang biasanya ringan kini terasa berat. Kita berjalan, tapi tidak tahu kemana arah. Kita berusaha, tapi hasilnya tak juga tampak. Seolah seluruh pintu rezeki tertutup rapat di depan mata. Dompet kosong, pekerjaan tersendat. Sementara kebutuhan datang silih berganti tanpa ampun. Hari-hari terasa seperti beban yang menumpuk. Dan malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat, malah berubah menjadi ruang gelisah tanpa ujung. Dalam kesunyian itu, pikiran berputar. Menghitung hutang, menghitung waktu, menghitung harapan yang kian menipis. Setiap detik seperti tekanan yang menyesakkan dada. Hutang terasa seperti batu besar di punggung. Kita memanggulnya kemanapun pergi, tidak terlihat oleh mata orang lain, tapi terasa berat oleh hati yang memikulnya. Setiap kali mencoba tersenyum, ada sesuatu di dalam dada yang menahan. Setiap kali ingin bahagia, ada beban yang menarik kita kembali ke bumi. Saudaraku, perasaan itu bukan hanya milikmu. Banyak jiwa yang menatap malam dengan mata basah. Bertanya dalam hati, sampai kapan aku kuat? Ada yang menangis di antara sujud. Ada yang terdiam di atas sajadah. Dan ada yang hanya mampu menghela napas panjang. Karena kata-kata sudah habis untuk mengadu. Kadang kita tidak sedang kekurangan harta, kita sedang kekurangan tenang. Bukan hanya dompet yang kosong, tapi jiwa yang mulai kehilangan arah. Rasa takut, cemas, dan malu bercampur jadi satu. Membentuk dinding tak terlihat antara diri dan ketenangan. Namun di balik semua itu, ada bisikan lembut dari langit yang mungkin tak kita dengar. Aku masih bersamamu. Itulah suara kasih Allah, yang tetap memeluk meski kita tak menyadari. Dia tidak marah. Dia hanya sedang mengundang kita untuk pulang, kepadanya, kepada keyakinan, kepada doa yang mungkin telah lama kita ucapkan tanpa rasa. Ketika hidup terasa sempit, bukan berarti Allah menjauh. Justru di saat itu, Dia sedang sangat dekat. Dia menunggu kita untuk kembali memanggil namanya. Dengan air mata yang jujur. Dengan doa yang lahir dari hati yang benar-benar butuh. Karena hanya ketika hati kita benar-benar lemah, barulah kita tahu siapa yang sebenarnya maha kuat. Dan di titik inilah, perjalanan menuju pertolongan itu dimulai. Perlahan, dari kelelahan yang panjang. Dari air mata yang jatuh diam-diam. Allah sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang mungkin belum terlihat, tapi pasti akan datang di waktu yang tepat. Mungkin, video ini hadir di berandamu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah cara Allah berbisik. Aku tahu bebanmu, tapi jangan menyerah. Aku akan menolongmu. Bagian 2, mengapa semua ini terjadi? Kadang, di tengah kesunyian malam, kita bertanya dalam hati yang gemetar, mengapa semua ini terjadi padaku? Mengapa hidup terasa begitu berat, seolah setiap langkah membawa duri, dan setiap harapan hanya berujung pada kekecewaan? Kita menatap langit, mencari jawaban dari Tuhan, tapi yang datang justru hening. Sebuah hening yang panjang dan dalam, seperti samudera tanpa tepi. Namun, tahukah engkau, saudaraku? Dalam hening itulah sebenarnya Tuhan sedang berbicara. Bukan lewat suara, bukan lewat kata-kata, tapi melalui kejadian yang melilit hidupmu. Segala yang terjadi bukanlah kebetulan,
tidak ada luka yang tanpa makna, dan tidak ada tangis yang tidak diizinkan oleh kasih-Nya. Allah tidak sedang menghukummu. Dia sedang mengajarimu. Dia sedang menuntunmu menuju sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kebahagiaan duniawi, menuju pengertian, menuju kesadaran, menuju pengenalan kepadanya. Setiap kehilangan yang kau alami, setiap doa yang belum dikabulkan, setiap orang yang menjauh darimu, semua itu adalah bagian dari bahasa Tuhan yang tak tertulis. Bahasa yang hanya bisa dibaca oleh hati yang sabar dan jiwa yang pasrah. Mungkin, selama ini kau terlalu mencintai dunia hingga lupa bahwa dunia hanyalah bayangan. Dan agar kau kembali kepada sumber cahaya, Tuhan menyingkirkan bayangan itu, perlahan, tapi pasti. Sebab bagaimana mungkin kau bisa melihat cahayanya, jika matamu masih terpikat oleh kilau dunia yang sementara? Bagaimana mungkin kau bisa mendengar suaranya, jika telingamu masih sibuk mendengar bisikan ego dan dunia yang bising? Maka, segala yang terjadi bukanlah tanda murka, tapi tanda kasih. Tuhan tidak sedang menjauh, Dia sedang mendekat, hanya saja caranya tidak selalu seperti yang kau harapkan. Kadang Ia mendekat lewat kehilangan, lewat sakit, lewat kesunyian yang membuatmu menunduk. Sebab di saat engkau menunduk, itulah posisi terbaik untuk bersujud. Dan di saat engkau bersujud, itulah jarak terdekat antara hamba dan Tuhannya. Saudaraku, jangan buru-buru menilai buruk pada ujian yang sedang kau jalani. Bisa jadi, itulah cara Tuhan membersihkan jalanmu menuju cahaya. Bisa jadi, semua ini terjadi agar hatimu tidak lagi bergantung pada sesuatu yang fana. Jadi, jika hari ini terasa berat, jangan bertanya, "Mengapa aku?" Tapi tanyakanlah dengan lembut pada hatimu, apa yang ingin Tuhan ajarkan lewat semua ini. Dan bila kau mampu menatap ujianmu dengan mata kesadaran itu, engkau akan tersenyum di antara air mata, karena di balik perih yang kau rasakan, sesungguhnya ada pelukan kasih Allah yang tak pernah pergi. Bagian 3, ketika Tuhan mengambil sesuatu darimu kadang, yang paling sulit dalam hidup bukanlah kehilangan, tetapi menerima kenyataan bahwa kehilangan itu datang dari tangan Tuhan. Bahwa Dia yang dulu memberi, kini juga yang mengambil, tanpa penjelasan, tanpa peringatan. Dan hati yang rapuh itu bergetar, seolah dunia berhenti berputar di detik itu juga. Namun saudaraku, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu darimu kecuali untuk mengembalikanmu kepada sesuatu yang lebih sejati, dirinya sendiri. Apapun yang Ia ambil, seseorang yang kau cintai, rezeki yang kau andalkan, mimpi yang kau perjuangkan, semuanya bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengosongkan ruang di hatimu, agar Dia bisa bersemayam di sana sepenuhnya. Sebab hati manusia itu kecil. Tak mungkin dua cinta tinggal di dalamnya secara utuh, cinta kepada dunia dan cinta kepada Tuhan. Maka Tuhan, dengan kasih yang tak terhingga, menyingkirkan yang lain agar engkau hanya berpaut padanya. Dan meski di awal kau menangis, di akhirnya kau akan memahami bahwa kehilangan itu adalah undangan lembut untuk kembali pulang. Pernahkah kau merasa, setelah sebuah kehilangan besar, hidupmu justru menjadi lebih tenang? Doamu menjadi lebih khusyuk, sujudmu lebih lama, dan hatimu lebih jujur dalam berbisik pada Tuhan? Itulah rahasianya. Terkadang, Tuhan harus mematahkan sesuatu di luar dirimu, agar yang di dalammu bisa tumbuh. Seperti benih yang harus retak agar pohon bisa tumbuh dari dalamnya. Dan pada akhirnya, engkau akan sadar bahwa apa yang Tuhan ambil bukanlah hukuman, tapi penyembuhan. Ia mengambil karena tahu, jika hal itu dibiarkan, hatimu akan terus bergantung pada yang fana. Ia mencabut agar kau tak tersesat dalam bayangan dunia. Sebab Tuhan cemburu, saudaraku, Dia ingin cintamu utuh, tanpa sekutu, tanpa syarat. Ketika sesuatu diambil darimu, jangan buru-buru menuduh Tuhan tak adil. Sebaliknya, tutuplah matamu, tenangkan napasmu, dan ucapkan dalam diam, "Ya Allah, Engkau tidak pernah salah dalam mengambil." Dan di balik ucap itu, akan lahir sebuah kedewasaan spiritual, bahwa kepemilikan sejati bukanlah pada tanganmu, tapi pada hatimu yang rela. Apapun yang pergi, jika kau mampu melepaskannya karena Allah, maka yang tinggal justru keberkahan. Karena saat kehilanganmu menjadi sebab kau menemukan Tuhan, sesungguhnya kau tidak kehilangan apa-apa. Jadi, ketika Tuhan mengambil sesuatu darimu, jangan hanya melihat apa yang hilang.
lihatlah apa yang sedang tumbuh dalam jiwamu. Sebab mungkin, di saat itulah hatimu sedang diciptakan kembali, bukan untuk mencintai yang sementara, tapi untuk mengenal cinta yang abadi, cinta kepadanya. Bagian 4, di balik doa yang tak juga dikabulkan ada kalanya, kita bersujud dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Kita memohon dengan segala kepasrahan, memanggil nama Allah dengan suara yang bergetar. Namun langit seakan diam. Doa-doa itu terbang, tapi tak kunjung berbalas. Dan di sanalah muncul bisikan kecil di hati, apakah Allah tidak mendengarku? Saudaraku, Allah selalu mendengarmu. Bahkan sebelum kau mengucapkan doa itu, Dia sudah tahu apa yang kau butuhkan. Hanya saja, yang sering kita lupakan adalah, Allah tidak selalu menjawab doa dengan cara yang kita minta, tapi dengan cara yang kita butuhkan. Doa yang belum terkabul bukan berarti Tuhan menolakmu. Bisa jadi, Ia sedang menundanya agar kau semakin mendekat. Sebab jika semua doa langsung dikabulkan, mungkin hatimu akan cepat pergi setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi ketika doa ditahan, engkau belajar makna menunggu dalam iman. Engkau belajar bahwa hubungan dengan Tuhan bukan transaksi, tapi pertemuan jiwa yang penuh cinta. Ingatlah, ada 3 cara Allah menjawab doa. Pertama, Ia mengabulkannya dengan segera, karena Ia tahu itu baik untukmu. Kedua, Ia menundanya, karena waktu belum tepat. Dan ketiga, Ia menggantinya, karena apa yang kau minta sesungguhnya akan menyakitimu. Namun di setiap jawaban itu, ada satu hal yang selalu sama, kasih-Nya tak pernah berubah. Mungkin, yang belum kau sadari adalah, doa yang tak juga dikabulkan seringkali justru membentuk dirimu menjadi lebih lembut, lebih rendah hati, lebih mengenal arti sabar. Bukankah sabar itu bukan berarti diam, tapi tetap percaya meski tak melihat hasilnya? Dan disitulah letak kemuliaannya. Allah sedang menulis sesuatu yang lebih indah dari yang kau pinta, hanya saja lembarannya belum sampai padamu. Terkadang, Allah menunda agar kau tidak jatuh cinta pada dunia, melainkan jatuh cinta kepadanya, Sang Pemberi segalanya. Sebab bila semua keinginanmu dipenuhi, kau akan sibuk dengan nikmat dan lupa pada pemilik nikmat itu sendiri. Tapi saat doa tertahan, hatimu justru menoleh kepada Tuhan. Dan disitulah Ia ingin kau tinggal lebih lama, dalam sujud, dalam harap, dalam keheningan yang penuh makna. Jadi, jangan bersedih bila doamu belum terkabul hari ini. Mungkin, Tuhan sedang menyiapkan hatimu untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari sekadar jawaban. Mungkin, Ia ingin kau mengenalnya lebih dalam daripada mengenal keinginanmu sendiri. Ingatlah, saudaraku, doa bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang menjaga hubungan antara hamba dan Tuhannya agar tak pernah putus. Dan selama engkau masih berdoa, engkau masih bersama Allah. Itu sudah cukup menjadi tanda bahwa doa yang paling indah sesungguhnya sudah dikabulkan. Kau telah dekat dengannya. Bagian 5, ketika hati mulai lelah dan iman terasa pudar, ada masa-masa dalam hidup di mana langkah terasa berat. Napas terasa pendek, dan hati seperti kehilangan cahaya. Kau tetap salat, tapi tak lagi merasakan kehadirannya. Kau tetap berdoa, tapi doa terasa hampa, tak menembus langit. Dan kau mulai bertanya dalam diam, mengapa hatiku terasa mati padahal aku masih beriman? Saudaraku, jangan takut pada masa-masa seperti itu. Itu bukan tanda bahwa Allah menjauh, melainkan tanda bahwa Ia sedang mengujimu agar imanmu naik ke derajat yang lebih tinggi. Dari iman yang berlandaskan rasa, menuju iman yang berlandaskan keyakinan. Sebab iman yang sejati bukan hanya terasa indah saat segalanya mudah, tapi tetap teguh bahkan ketika tak ada yang bisa dirasakan. Ketika cahaya tak lagi tampak, tapi engkau tetap berjalan dalam kegelapan dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap ada di sana. Itulah bentuk cinta yang paling murni, tetap setia meski tak diberi rasa. Ketahuilah, saudaraku, setiap orang beriman pasti akan melalui lembah kering keimanan. Para nabi pun pernah merasa sepi, para wali pun pernah menangis dalam keheningan tanpa jawaban. Namun justru disitulah mereka menemukan Allah, bukan dalam kemudahan, tapi dalam kehilangan rasa. Allah ingin engkau mencintainya bukan karena nikmat yang Ia beri, bukan karena ketenangan yang Ia sematkan, tapi karena Dia adalah Allah,
dan itu sudah cukup. Cinta yang sejati tidak meminta bukti, ia hanya yakin dan menyerah. Maka ketika imanmu terasa pudar, jangan buru-buru menuduh dirimu kafir. Datanglah pada Tuhanmu dengan kejujuran, katakan dalam sujudmu, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tidak ingin meninggalkanmu." Tangisan seperti itulah yang paling didengar oleh langit. Sebab bukan kekuatan yang membuatmu dekat dengan Allah, tapi kejujuran hatimu yang rapuh dan tetap bertahan. Dan ketahuilah, bahwa rasa lelah juga adalah bagian dari perjalanan menuju makrifat. Sebab kelelahan itu memaksa hatimu berhenti bersandar pada kekuatan sendiri, dan mulai menyerahkan segalanya kepada Allah sepenuhnya. Di titik itulah, engkau mulai merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Jadi, bila hari ini hatimu terasa kosong, bila imanmu tak sekuat dulu, jangan menyerah. Diamlah sejenak, ambil napas panjang, dan biarkan hatimu kembali mendengar detak kehidupan yang berasal dari Allah. Karena di balik kelelahanmu, ada panggilan lembut dari Tuhan. Kembalilah kepadaku, bukan dengan semangatmu, tapi dengan hatimu yang jujur. Ingatlah, saudaraku, iman tidak selalu bersinar terang. Kadang ia redup, kadang hampir padam. Tapi selama kau menjaga bara kecil itu dengan kesetiaan, Allah akan meniupkannya kembali menjadi api cinta yang menyala dalam jiwamu. Dan di sanalah perjalanan spiritualmu benar-benar dimulai. Bagian 6, ketika dunia tak lagi memberi ketentraman, ada saatnya dunia yang dulu terasa hangat, tiba-tiba menjadi asing dan dingin. Segala yang dulu membuatmu bahagia kini kehilangan makna. Orang-orang ramai tertawa, tapi hatimu tetap sepi. Kau mencoba berlari ke sana kemari, mencari tempat bernaung. Namun dimanapun kau berpijak, selalu ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Saudaraku, inilah tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil untuk kembali. Bukan kembali ke masa lalu, bukan pula kepada seseorang, melainkan kepada Tuhanmu. Sebab dunia yang tak lagi menenangkan bukanlah kutukan, melainkan pertanda bahwa hatimu mulai dewasa dalam mengenal makna hidup. Ketika dunia tak lagi memuaskan, itu artinya jiwamu mulai lapar akan sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kenikmatan sementara. Tuhan sedang menarikmu dengan halus dari tepi kegelapan dunia menuju cahaya kedekatan dengannya. Ia mencabut rasa tenteram dari segala hal di luar dirimu agar kau mencarinya di dalam dirimu. Dulu, kau mencari bahagia dari manusia, dari harta, dari penghargaan, dari cinta yang fana. Namun kini, semuanya terasa hampa. Dan di balik kehampaan itu, Allah berbisik lembut. Lihatlah, tak ada yang abadi di luar aku. Kadang, untuk menemukan makna sejati, Tuhan harus membuat dunia ini terasa tidak lagi cukup. Sebab jika dunia selalu membuatmu tenang, kau tidak akan pernah mencari surga yang sebenarnya. Jika manusia selalu membuatmu bahagia, kau tidak akan pernah merindukan pertemuan dengan Sang Pencipta kebahagiaan itu sendiri. Maka jangan takut ketika ketenangan dunia pergi. Jangan sedih ketika sesuatu yang dulu membuatmu tertawa kini tak lagi membahagiakan. Itu bukan akhir, itu adalah permulaan. Permulaan dari perjalanan suci, di mana hatimu mulai belajar membedakan antara kesenangan dan kedamaian. Sebab dunia hanya bisa memberi kesenangan, tapi tidak kedamaian. Kesenangan datang dan pergi, tapi kedamaian lahir dari hati yang bersandar penuh pada Allah. Dan ketika dunia tak lagi memberi ketentraman, itulah saatnya engkau belajar menemukan surga di dalam dirimu sendiri. Tempat di mana hatimu berbisik lembut, cukuplah Allah bagiku. Saudaraku, ketika dunia terasa sempit, bukalah matamu yang batin. Lihatlah bahwa di balik semua kekosongan itu, ada tangan Tuhan yang sedang menuntunmu untuk pulang. Ia ingin engkau berhenti mencari di luar, karena yang kau cari sebenarnya sedang menunggumu di dalam kehadirannya. Maka diamlah sejenak, tenangkan hatimu, dan biarkan dunia berputar tanpa perlu kau kejar. Sebab kedamaian sejati bukan ditemukan di jalan yang ramai, tetapi di sujud yang sunyi, di saat kau berkata lirih, "Ya Allah, aku telah mencari kemana-mana, dan kini aku tahu, yang kucari hanyalah Engkau." Bagian 7, saat semua orang pergi dan kau tinggal sendiri akan datang suatu masa dalam hidupmu, ketika satu persatu orang yang kau sayangi mulai pergi. Ada yang menjauh tanpa kata, ada yang berpaling karena waktu,
Ada pula yang diambil oleh maut tanpa izin. Dan tiba-tiba, dunia yang dulu ramai kini terasa sunyi. Sunyi yang menembus tulang, menusuk hati, dan membuat jiwa bergetar dalam kesepian yang dalam. Saudaraku, jangan tergesa menganggap bahwa kau ditinggalkan. Sebab kadang, dalam kesendirian itulah Tuhan sedang menciptakan ruang perjumpaan. Selama ini mungkin kau terlalu sibuk bersama manusia, hingga lupa berbincang dengan Dia yang menciptakan manusia. Maka Allah, dengan kasih sayangnya, menyingkirkan satu persatu yang lain, agar kau belajar mengenal siapa yang tak pernah pergi. Kesendirian bukanlah hukuman. Ia adalah pintu rahasia, tempat jiwa mulai menatap ke dalam. Di sana, tak ada suara kecuali bisikan hatimu sendiri. Dan di balik bisikan itu, ada suara lembut yang selama ini kau abaikan. Suara Tuhan yang memanggil pulang. Saat semua orang pergi, kau akan menyadari sesuatu yang tak pernah kau lihat sebelumnya. Bahwa ternyata selama ini, engkau tak benar-benar sendiri. Ada Allah, yang diam-diam menatapmu dari balik takdir. Ia tak pernah tidur, tak pernah lalai, dan selalu menunggu waktu di mana engkau berhenti mencari cinta yang fana, untuk akhirnya menoleh kepada cinta yang abadi. Mungkin awalnya kau menangis. Kesepian itu menyakitkan, karena manusia memang diciptakan untuk saling menyentuh, saling mendengar. Namun Allah tahu, terkadang terlalu banyak suara di luar membuat kita tuli terhadap suara hati. Maka Ia menenangkan dunia di sekitarmu, agar kau dapat mendengar suara yang paling jujur, suara dirimu yang berbicara dengan Tuhan. Dan di titik itu, kesepianmu mulai berubah. Air matamu tak lagi terasa pahit, tapi menjadi jernih. Jernih karena di dalamnya ada keikhlasan. Kau mulai mengerti bahwa kehilangan orang bukan berarti kehilangan cinta. Karena cinta sejati tak pernah pergi, ia hanya berpindah arah, dari manusia menuju Tuhan. Saudaraku, ketika semua orang pergi, jangan berlari mengejar bayangan mereka. Duduklah dengan tenang di hatimu, dan biarkan Allah mendekat. Rasakan kehadirannya di setiap helaan napasmu. Sebab terkadang, Allah tidak bisa ditemukan di tengah keramaian, tetapi hanya dalam kesunyian yang paling sepi. Maka jika kau kini sendiri, bersyukurlah. Kesendirianmu bukan kekosongan, tapi ruang yang sedang disiapkan Tuhan untuk menanam cintanya yang paling dalam. Dan kelak, ketika waktunya tiba, kau akan tersenyum dalam tenang, karena akhirnya kau tahu bahwa selama ini, tak ada satupun yang benar-benar pergi. Yang pergi hanyalah mereka yang sementara, sedangkan yang abadi selalu tinggal. Allah, yang tak pernah meninggalkanmu walau sedetik pun. Bagian 8, ketika kau mulai mengenal makna kehadirannya dan pada akhirnya, setelah begitu lama mencari, kau mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan datang dari luar, bukan dari ucapan manusia, tapi dari dalam dirimu sendiri. Sebuah kedamaian yang pelan-pelan tumbuh di antara luka dan air mata. Saudaraku, itulah tanda bahwa kau mulai mengenal makna kehadirannya. Bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Bukan dengan logika, tapi dengan rasa yang paling dalam. Awalnya, kau mungkin tidak menyadari. Kau hanya merasa sedikit lebih tenang ketika menyebut namanya. Atau sedikit lebih kuat ketika mengingat bahwa semua ini berasal darinya. Namun perlahan, kau mulai melihat pola yang halus di balik semua kejadian hidupmu. Betapa setiap kehilangan membawamu pada kesadaran baru. Betapa setiap air mata yang jatuh ternyata menjadi doa yang diangkat ke langit. Dan betapa setiap kesedihan ternyata sedang membuka pintu bagi sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar bahagia. Kau mulai mengerti bahwa kehadiran Allah tidak selalu datang dalam bentuk kemudahan. Kadang Ia hadir dalam bentuk ujian, agar kau tahu rasanya butuh, agar kau kembali memohon. Kadang Ia hadir dalam bentuk kehilangan, agar kau sadar bahwa tidak ada yang abadi selain Dia. Dan kadang Ia hadir dalam bentuk kesendirian, agar kau mengenal makna pertemuan yang sejati, pertemuan antara jiwa dan penciptanya. Di saat itu, hidupmu mulai terasa lebih ringan, bukan karena beban berkurang, tetapi karena hatimu mulai bisa menerima. Kau tidak lagi banyak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kau mulai berkata, aku tahu, ini pun dari-Mu, ya Allah. Dan anehnya, kalimat itu mengubah segalanya. Ketenangan yang dulu kau cari di luar,
kini tumbuh dari dalam dada. Air mata yang dulu terasa pahit kini menjadi manis. Karena setiap tetesnya terasa seperti zikir. Zikir dari hati yang telah mengenal Tuhannya. Saudaraku, ketika kau mulai mengenal makna kehadirannya, segala yang dulu tampak seperti kebetulan kini terasa teratur dengan indah. Kau akan melihat tangannya bekerja di balik setiap kejadian kecil. Bagaimana ia mengatur pertemuanmu dengan seseorang. Bagaimana ia menunda sesuatu untuk menyelamatkanmu. Dan bagaimana ia menutup satu jalan hanya untuk membukakan jalan lain yang lebih baik. Inilah yang disebut makrifah kecil. Kesadaran halus bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia tidak hanya hadir di masjid, di sajadah, atau di waktu sujud. Tetapi ia hadir di setiap detik hidupmu. Dalam napas yang kau tarik, dalam langkah yang kau ambil, dalam diam yang kau rasakan. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, hidupmu tak lagi sekadar tentang mencari rezeki, mencari jalan keluar, atau mencari bahagia. Tapi tentang menemukannya dalam setiap hal yang terjadi. Bahkan di dalam rasa sakit, kau akan berkata, "Engkau ada di sini, ya Allah, aku bisa merasakannya." Dan di sanalah, semua ketakutan mulai sirna. Karena seseorang yang sudah mengenal makna kehadiran Allah, tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun lagi. Sebab ia tahu, selama Allah bersamanya, ia telah memiliki segalanya. Bagian 9, ketika pertolongan itu mulai terlihat ada satu titik dalam perjalanan batin seorang hamba, di mana keajaiban tidak lagi datang dalam bentuk yang gemerlap. Ia datang dengan langkah yang lembut, hampir tak terdengar, seperti embun yang turun perlahan di pagi buta. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menangis dalam sunyi, tiba-tiba sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Bukan karena keadaan di luar membaik, tetapi karena matamu mulai melihat dengan cara yang berbeda. Kau mulai menyadari bahwa pertolongan Tuhan ternyata tidak selalu berupa keluar dari masalah. Kadang pertolongan itu berupa kekuatan untuk tetap tenang di dalam badai. Kadang berupa keikhlasan yang tiba-tiba muncul, tanpa kau tahu dari mana asalnya. Atau berupa seseorang yang hadir di waktu yang tepat, dengan kata-kata sederhana yang mampu menenangkan jiwamu. Pertolongan Tuhan itu halus. Ia datang ketika hati sudah berhenti menuntut, dan mulai menerima. Ia datang bukan karena kau sudah cukup berdoa, tapi karena Tuhan tahu, kini kau sudah siap untuk memahami makna dari setiap air mata. Pernahkah kau merasakannya? Hari-hari yang dulu gelap kini terasa sedikit lebih ringan. Luka yang dulu terasa perih kini menjadi pelajaran. Doa yang dulu terasa kosong kini terasa hidup. Saat itu, kau sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membuka tabir kasih-Nya. Ada satu kisah dari para sufi yang berkata, ketika kau merasa doa-doamu tidak dikabulkan, itu karena Tuhan ingin engkau mengenalnya lebih lama. Kalimat ini sederhana, tapi dalam. Sebab seringkali, hubungan kita dengan Tuhan hanya sekuat apa yang kita dapat darinya. Namun ketika kita tetap bertahan walau tak mendapat apa-apa, disitulah cinta sejati mulai tumbuh. Mungkin kau belum melihat semua jawaban, tapi hatimu sudah tidak gundah lagi. Itulah tanda bahwa pertolongan sudah datang. Pertolongan Tuhan tidak selalu menyingkirkan duri dari jalanmu, terkadang, Ia justru menebalkan telapak kakimu agar kau bisa tetap berjalan. Di saat-saat ini, kau mulai mengenal makna sabar yang sebenarnya. Bukan menunggu dengan gelisah, tapi berjalan dengan tenang sambil tetap percaya. Dan disitulah rahasia kehidupan spiritual ditemukan, bukan pada perubahan keadaan, tetapi pada perubahan cara kita memandangnya. Saat kau mulai bisa tersenyum di tengah luka, itu bukan karena masalahmu hilang, melainkan karena Tuhan telah menanamkan ketenangan di dalam hatimu. Ketika kau mulai bisa berkata, "Aku ridha dengan takdir ini," itulah saat pertolongan sejati bekerja, diam-diam, tapi pasti. Dan kau pun mulai mengerti, pertolongan Tuhan bukanlah datang dari luar, tapi bangkit dari dalam. Dari hati yang mulai hidup kembali, dari jiwa yang telah belajar berserah tanpa syarat. Inilah awal dari kebangkitan spiritualmu. Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkanmu, Ia hanya menyembunyikan dirinya di balik kesabaranmu, agar ketika waktunya tiba, kau bisa melihatnya dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih tenang, dan cinta yang lebih tulus. Bagian 10, saat kau menyadari, semua ini adalah cintanya dan tibalah saat itu,
ketika semua yang dulu tampak gelap kini mulai memancarkan cahaya. Saat kau menoleh ke belakang, menatap semua luka, kehilangan, dan tangisan yang pernah kau alami, kau mulai tersenyum, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kini kau mengerti, ternyata, semua itu adalah bentuk cintanya. Cinta yang tak selalu manis, tapi menumbuhkan. Cinta yang tak selalu lembut, tapi menyembuhkan. Cinta yang tak selalu memberi, tapi justru menuntunmu untuk belajar melepaskan. Selama ini kau mungkin mengira bahwa cinta Tuhan adalah tentang kebahagiaan, tentang doa yang dikabulkan, tentang hidup yang berjalan sesuai harapan. Tapi kini kau tahu, bahwa cintanya justru paling kuat terasa di saat semuanya hancur, karena disitulah kau benar-benar mencarinya. Cinta Tuhan adalah cinta yang mendidik. Ia tidak membiarkanmu tinggal di tempat yang sama terlalu lama. Ia menggerakkanmu, mengguncangmu, bahkan memisahkanmu dari hal-hal yang kau cintai, bukan karena ia ingin menyakitimu, tapi karena ia ingin mengajarkanmu bagaimana mencintai tanpa bergantung. Pernah suatu ketika kau berdoa agar hati ini tenang, lalu Tuhan tidak langsung menenangkan, tapi justru menurunkan ujian yang membuatmu lebih kuat. Pernah kau memohon agar jalanmu dimudahkan, tapi Tuhan malah menuntunmu melewati jalan yang sulit, agar kau belajar bersandar, bukan pada dirimu, tapi padanya. Dan di setiap detik perjalanan itu, meski kau tak menyadarinya, ia selalu bersamamu. Kini kau tahu, bahkan air mata yang jatuh di tengah malam itu pun adalah bentuk kasih. Setiap keheningan di antara sujudmu adalah panggilan cinta yang halus. Setiap kesendirian yang dulu terasa berat kini menjadi tempat perjumpaan yang paling indah, karena di sanalah kau benar-benar mengenal siapa dirimu, dan siapa Tuhanmu. Inilah titik balik perjalanan spiritual itu. Ketika hati tidak lagi mencari Tuhan karena ingin dibebaskan dari penderitaan, tapi karena ingin mencintainya tanpa alasan. Ketika kau berdoa bukan lagi karena takut kehilangan, tapi karena rindu untuk bersamanya. Dan disitulah makna tertinggi dari segala penderitaan yang pernah kau alami, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menghapus tirai yang menutupi pandanganmu, agar kau bisa melihat bahwa sejak awal, hidupmu selalu dikelilingi oleh kasih yang tanpa batas. Maka pada akhirnya, kau hanya bisa berbisik dalam sujud yang paling dalam. Ya Allah, ternyata semua ini adalah cintamu. Air mata yang dulu jatuh karena kecewa, kini jatuh karena haru. Hati yang dulu memberontak, kini tunduk dengan penuh syukur. Dan jiwamu pun berbisik pelan, inilah makna hidup yang sesungguhnya, ketika semua yang terjadi, baik dan buruk, akhirnya membawaku pulang kepadamu. Kembali kepadanya dengan hati yang tenang dan akhirnya, perjalanan panjang itu membawa kita pada satu titik yang penuh keheningan. Bukan lagi tangisan karena kecewa, bukan lagi doa yang penuh tuntutan, bukan lagi tanya yang menggantung di langit hati. Kini, hanya ada ketenangan, ketenangan yang lahir dari pengertian mendalam bahwa segalanya memang harus terjadi sebagaimana seharusnya. Kau telah berjalan melalui lembah air mata, menapaki malam-malam sunyi di mana hanya zikir yang menjadi teman. Kau telah menyaksikan bagaimana hidup bisa meruntuhkan, tapi juga membangun kembali bagian-bagian dirimu yang dulu tak kau sadari. Dan perlahan, di tengah segala kehilangan dan kebisuan dunia, kau menemukan sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang, kehadirannya. Tuhan tidak pernah menjauh. Kitalah yang sering kali menutup mata, sibuk mencari kebahagiaan di luar, padahal kebahagiaan sejati selalu ada di dalam. Ia tidak pernah diam, hanya saja kita terlalu bising untuk mendengar. Dan kini, setelah semua badai berlalu, barulah kita sadar. Semua perjalanan ini bukan tentang kehilangan apapun, tapi tentang menemukan siapa yang sebenarnya kita cari. Cintanya bukan sekadar memberi rasa bahagia, tapi memberi makna. Ia tidak hanya menghapus air mata, tapi menjadikan air mata itu sumber cahaya. Ia tidak hanya menenangkan, tapi menghidupkan kembali bagian dari diri kita yang selama ini tertidur. Perjalanan ini bukan akhir, tapi awal dari kedekatan yang sejati. Sebab kini, setiap napas menjadi zikir. Setiap langkah menjadi bentuk syukur. Dan setiap ujian yang datang, tak lagi dianggap hukuman, melainkan surat cinta yang tersembunyi. Kau mungkin tak lagi memohon seperti dulu, karena kini kau tahu, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik. Kau tak lagi menuntut kehidupan tanpa ujian, karena kau paham, ujianlah yang membuat imanmu hidup. Dan di atas segalanya,
kau mulai memahami bahwa kedamaian sejati bukan terletak pada berakhirnya penderitaan, melainkan pada kesadaran bahwa Tuhan ada di dalam setiap detiknya. Maka berjalanlah dengan hati yang tenang. Biarkan setiap langkah menjadi bentuk cinta yang baru. Biarkan setiap sujud menjadi tempat pertemuan yang penuh makna. Dan biarkan hatimu selalu berbisik dalam lirih yang lembut. Ya Allah, Engkaulah tujuan dari semua perjalanan ini. Sebab pada akhirnya, semua yang kita kejar hanyalah bayangan. Semua yang kita takutkan hanyalah ujian. Dan semua yang kita alami, senang maupun sedih, hanyalah cara Tuhan mendekatkan diri kepada kita. Hidup tidak pernah tentang bagaimana kau bisa mengendalikan segalanya, tetapi tentang bagaimana kau bisa mempercayakan segalanya kepadanya. Sebab cinta sejati kepada Tuhan adalah ketika kau tetap mencintainya, bahkan saat hidup tidak berjalan sesuai harapan. Kini, setelah semua kisah ini terucap, semoga hatimu menemukan ketenangan baru. Semoga kau tak lagi melihat cobaan sebagai beban, tapi sebagai panggilan lembut dari Dia yang paling mencintaimu. Semoga setiap luka yang pernah menggores batinmu menjadi jembatan untuk mengenal kasih-Nya yang tanpa batas. Dan ketika nanti kau menatap langit di malam yang hening, semoga hatimu berkata dengan penuh kesadaran, "Aku pernah hancur, tapi di sanalah aku menemukan Tuhan." Itulah akhir dari perjalanan, bukan akhir dari penderitaan, tapi awal dari kedamaian. Sebab akhirnya, kau telah pulang, bukan kepada dunia, bukan kepada manusia, tapi kepada Dia, yang sejak awal selalu menunggumu dengan penuh kasih. Dan yang tak pernah berhenti berkata di dalam setiap detak hatimu, "Aku bersamamu, wahai hambaku yang sabar."